Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pada pelajaran fisika pada hari ini, hari Senin 16 Agustus. Ya. Pada topik ini kita akan mempelajari adalah kesetimbangan benda tegar. Ya, kesetimbangan benda tegar. Nah, benda tegar itu apa? Anda kesetimbangan tidak tahu, benda tegar itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk karena faktor tekanan atau faktor yang lain. Itu tidak mengalami benda tegar, gitu ya. Terus kesetimbangan benda tegar ini konsepnya di sini apa? Momen gayanya 0 dan gayanya 0. Itu konsepnya di situ. Terus ya, itu konsepnya di situ. Momen gaya dan jumlah gaya itu 0. Ya. Konsep, ya tulis konsep ya. Konsepnya itu ada dua. Ini sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Iya. Sorry di sini tau. Tau ini kita bicarakan tau itu bisa terus begini. Ya, kayak T itu loh. Atau langsung begini juga boleh. Tapi jangan sampai Anda ngerjakan soal itu, mungkin Anda nggak pernah ikuti mating ini, akhirnya ngapa? Taunya itu berubah gini loh, akar. Ada loh ya. Itu. Oke. Ya, tolong tulisan tau Anda pahami ya. Jadi tau itu, tebalin ya tak besar ya. Bisa tulisnya begini. Atau kayak begini. Ini boleh. Ya. Hapus. Sigma F itu kamu sudah tahu. Sigma F itu gaya. Gaya apa? Penyebab benda bergerak translasi. Itu sigma F. Jadi benda ini tidak akan bisa menyebabkan gerak translasi. Oke. Berarti terus sigma tau. Tau itu momen gaya atau torsi. Momen gaya itu penyebab gerak rotasi. Kalau sigma tau itu sama dengan 0, berarti benda itu nggak berotasi. Jadi syarat benda itu dalam kesetimbangan dia tidak bertranslasi dan tidak berotasi. Itu ya, tidak bertranslasi dan tidak berotasi. Ya. Misalkan akan kita bilang contoh-contoh di sini. Ini ada sebuah batang. Ini diberi ini misalkan apa? Ini misalkan sebuah pikulan. Sebuah pikulan. Pikulan ini dengan panjang 1,5 meter. Ini di titik A, ini titik B. Jadi pikulan dengan panjang 1,5 meter pada masing-masing ujungnya ini diberi beban. Ya, di sini adalah MA ya. Ini MA, di sini MB. Nah, MA-nya berapa? Ya, MA-nya di sini misalkan ada 2 kilogram. MB-nya sama dengan 3 kilogram. Paham nggak ini gambar ini? Perhatikan. Dangdutan.
Yang suara lain tolong ditutup aja ya. Nanti kalau saya tanya baru kita jawab. Saya baru aja ngizinkannya masuk. Oke. Ini ada bayangkan ya. Ada benda, ini pikulan saja. Pikulan, ujung ini namanya A, ujung ini namanya B, dengan panjang 1,5 meter. Oke. Beban A diberi massa 2 kg. Beban B diberi massa 3 kg. Ya. Kita di sini bicaranya gaya. Berarti yang kita bicara itu adalah gaya, bukan massa. Gaya itu menjadi gaya berat. Kita gambar kayak benda itu selalu ini gaya berat. Ini ya. Ini juga. Oke. Ini ada WA. WA itu karena apa? MA kali G. G itu berapa? Tahu nggak? Besarnya G, kalau tidak diketahui berapa? 10. 10. Oke, bagus. Ini masanya 2, G ini 10, berarti berapa? 20. Bagus sekali ya. Oke. Di sini WB ini berapa? 30. Bagus. Lanjutkan ya. Oke. Baik, oke. Kalau benda yang seperti ini Anda bayangkan, gayanya kan ke bawah ini kan? Benda bergerak atau diem? Bergerak. Bergerak kemana? Ya, kalau ini kita oke ya, berat itu kan diberi gravitasi ya. Kalau ke sana itu ke atas, Jadi kalau ke sini Ke bawah. ke bawah. Berarti benda ini geraknya ke bawah ya. Bisa pahami? Ya. Padahal syarat daripada kesetimbangan benda tegar, ini kan berarti geraknya terrelasi. Jumlah gayanya harus 0. Maka harus ada gaya kemana? Supaya benda ini diem. Paham nggak? Ini kalau di beban ini, benda kan gerak ke bawah. Supaya benda ini diem, jumlah gaya 0, harus ada gaya kemana? Ayo. WA dan WB arahnya kemana? WA dan WB arahnya kemana? Wah. Ke bawah. Berarti kan bergerak ya. Supaya dia diem, harus ada gaya kemana? Ke atas. Ke atas. Gitu loh ya. Bisa pahami nggak? Kan syaratnya sigma F sama dengan 0. Maka supaya jumlah gaya itu 0, maka ini bergerak ke bawah, harus diem. Maka harus ada gaya ke atas. Mudah nggak? Bisa dipahami? Ya? Bisa. Oke. Jadi di sini ada gaya ke atas. Oke. Ini kita namakan apa? F. Oke. Kita selesaikan pada maka topik sigma F sama dengan 0 dulu. Oke ya, sigma F sama dengan 0. Kita selesaikan dulu di sini. Berarti F-nya ini apa? Kita arahnya geraknya kan atas bawah. Atas bawah itu kita namakan sigma Fz. Atas bawah itu sembunyi ya. Sigma Fz sama dengan 0. Ya. Gaya ke bawah tandanya apa? Positif atau negatif ke bawah? Disalib sumbu. Negatif. Ya. Ini F ke atas. Berarti kan ini yang negatif kan WA dan WB ya. Mudeng ya. Di min WA ya lah.
min WB, ya. Ini kan WA dengan WB, ini arahnya kan ke bawah. Supaya dia bisa diem, itu kan ada gaya ke atas. Siapa dia? Ini kan biasanya kan nanai pikulan, berarti ini kan pikulan tuh harus dorong ini gayanya ke atas, ya. Jadi plus F gitu loh. Ini bisa dipahami nggak ini? Masalah arah ini supaya tidak jauh-jauh, ya. Oke ya. Jadi ini WA WP ini ya. Ini kenapa ini tandanya min? Ini tandanya min karena arahnya ke bawah. F-nya ini positif karena arahnya positif. Gitu. Anda tahu tadi. Kita masukkan berarti F sama dengan WA plus WB, ya tak? WA nih didapatkan 20, WB-nya didapatkan 30. Sama dengan berapa? 50. Bagus, 50 Newton. Oke ya, saya pahami di sini. Ini kan di sini saya baru membahas ini. Sigma F sama dengan 0. Gitu loh. Di sini kan misalkan ini pikulan, orang mikul itu kan supaya bisa diangkat, ini kan ada jarak. Misalkan mikul kan ditaruhnya kan di pundak ya. Kalau terlalu dekat dan sini kan berputarnya ya. Jika sini juga berputar, bagaimana supaya pikulan ini dia tidak berputar sekarang segmentalnya itu. Oke. Kalau misalkan kita akan melihat jaraknya itu dari titik apa? A, jarak pundak atau jarak orang ini dari titik A. Oke. Kita misalkan jarak A ke F ini X. Paham nggak? A ke F ini X. Nah, A ke B 1,5 meter ya. Berarti ini X meter ya. Oke. Nah, sekarang akan kita bicarakan sebagai yang segmental sama dengan 0. Ini merupakan gerak tonasi. Jadi gerak tonasinya itu sama dengan 0 ya. Ini kita bicarakan gerak tonasinya itu sama dengan 0 juga. Ini gerak rotasi. Jadi kita bicarakan gerak rotasi itu juga sama dengan 0. Ini sigma tau A. Sigma tau A itu maksudnya kita akan melihat pusat putarnya ini dari titik A. Ingat ini, titik putarnya dari titik A. Sigma tau A gitu loh. Itu sama dengan 0. Ya, loh. Satu bilang. Iya. Aduh, teman. Iya.
Saya ini akan begitu. Cerita saja sama apa saya. Tulis ada sebenarnya nanti rasa ulit lagi dulu. Jadi saja. Oke. Gitu aja ya. Ya. Oke. Ya. Maaf ya, terhenti. Ada yang kontak itu. Kita lanjutkan. Pusat putarnya itu dari titik A. Oke. Kita masih ingat. Di sini kita akan menggunakan perjanjian bagaimana? Searah jarum jam itu positif atau negatif dulu? Digunakan kesepakatan dulu. Ayo. Positif. Positif ya. Kita pegang perjanjian searah jarum jam positif. Nah, kalau ada orang lain yang pakai negatif, ya nggak apa-apa gitu. Ini kita pakai perjanjian searah jarum jam positif gitu. Oke. Ya. Jadi kalau ini kita perhatikan, ini kan gayanya titik A ini, gaya A ini kan di pusat putar. Karena dia tidak di pusat putar, kan tidak menyebabkan benda berputar. Berarti, ya ini titik A, titik B, ini tidak ada berputar. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya, F-nya itu bagaimana? Ini kan pusatnya di sini. Ini kan menuju ke pusat ini kan muter kan? Arahnya bagaimana ini? Yang apa? Sing F ini. Kan arahnya begini. Mudah nggak? Ini kan pusatnya ke sini. Gayanya kan ini. Ini kan arahnya kan menuju pusat toh. Iya kan? Bisa dipahami nggak? F ini kan arahnya ke atas. Pusat putarnya kan di sebelah kiri. Ya kan? Berarti kalau ini berputar, kan ini berputarnya arahnya berlawanan dengan jarum jam. Paham nggak? Kayak F ini. Halo. Ini tinggal tidur ya? Enggak, Pak. Jangan tinggal tidur. Ya. Kalau kamu tinggal tidur nggak akan mudeng ini. Ini ada F ini, ada F. Ini pusat putar, oke. Berarti ini kan berputarnya kan di pusat putar kan? Gini lah. Paham nggak? Paham. Paham. Berputarnya bagaimana ini? Searah atau berlawanan? Perlawanan. Berlawanan. Berarti ini punya tanda negatif ya? Negatif. Udah kan? Udah, Terus Pak. yang ini BB ini putarnya bagaimana ini? Ini kan gini, pusatnya kan di sini. Ini ke sini kan, ini kan menuju pusat kan? Menuju pusatnya kan berarti ini begini. Udah enggak? Udah. Ya. Pasti apa negatif ini? Positif. Positif. Itu ya. Yang di titik ini di A ini yang WA ini 0 ya. Kenapa 0? Dia berada di pusat putar. Dia di situ tidak kelihatan berputar karena berada di pusat putar gitu loh. Oke. Ya. Sekarang yang kita dapatkan. Berarti kita hitung yang ini saja ya. Yang F ini ya. Ini kan jaraknya lengan gaya. Apa? X ya, ini kita namakan X. Terus yang panjang total ini kita namakan L ya, bisa. Apa ini tak buat nama C ya. Jadi sigma tau A ini adalah min AC. Kok min AC ini min AC kali F. Ngerti asalnya min ya? Karena berlawanan putar. Ini diganti R
D boleh, R atau D boleh. Terus yang B ini kan itu titik putar ini, berarti kan AB plus AB, ya. Tapi kalikan apa? WB sama dengan 0. Nah, AC ini jangan apa AC ini? AC ini jangan apa AC? AC sama dengan 0,75. 0,75 ini sekondi. 1,5 dibagi 2. Apakah pasti ini kan berputar? Belum tentu. Maka AC-nya kita namakan X dulu. Belum tentu deh. Kalau ini 20 Newton, kalau ini 30 Newton, kalau kamu di tengah-tengah, ya, benda ini berputar enggak? Enggak. Enggak. Silakan praktekkan ya nanti ya. Kalau di tengah-tengah. Enggak apa-apa. Bagus, Anda enggak apa, bagus. Nah, AC panjang AC ini sama dengan apa? X. X. FV berapa FV? Ini patokan habis ya. FV berapa? F-nya kan inilah. Dasar. Senit ini FV. Ya. Kan ini kan 2 WA-nya kan 20, WB ini 30, supaya dia diam kan F-nya ini harusnya berapa? 50 kan? 50 itu bersumber dari hitungan ini. Sekma X sama dengan 0. Dapatkan 50. Berarti X-nya ini didapatkan 50. Plus AB ini berapa panjang AB? 1,5. 1,5 bagus. BB ini 30. 30 sama dengan 0 gitu ya. Ini tak pindah ke apa? Kiri yang X50 itu ya, min X-nya ya. Berarti kan 15 kali 30 sama dengan 50X. Paham nggak? Paham. Oke. Ya, sekarang X-nya kan, ya, kita tuh kalau ngitung kan saya lebih suka diringkes-ringkes saja. Oke, tapi kita nih, X sama dengan, X sama dengan 15 kali 30 per 50 gitu ya. Oke, kalau seperti itu. Ini bukan 15 berapa? 1,5, maaf. 1,5 ini ya. Ini 1,5. Selanjutnya nilai ini dicoret ya ini ya. 1,5 kalikan 3, 1,5 kalikan 3 itu kan 4,5. Berarti kan sama dengan 4,5 per 5. Udah, 1,5 kalikan 3 itu 4,5 dibagi 5. Berarti ini dikalikan 2 kan 1/10. Kalikan 2 9. Berarti 0,9 meter. Berarti tidak 0,9 meter itu dari mana? Dari titik A gitu loh. Tahu nggak? 0,9 meter dari titik A karena kita lihatnya dari titik A. Jadi pahami? Jadi ini pikulan supaya seimbang.
harus diberi gaya ke atas ya, harus diberi gaya ke atas sebesar berapa? 150 Newton ya. Berapa bukan nih? Ya, 50 Newton ya, sebesar 50 Newton. Sebesar 50 Newton dan berjarak 0,9 meter dari ujung A. Kalau dikerjakan dari halo, halo. Halo. Ya, kalau jadi Mas satu silakan. Tapi kan di sini sangat cepat ya. Iya. Heeh. Nah. Hmm. Hmm. Oke. Kira apa adanya? Hmm. Hmm. Kita lihat dulu. Ya, kita dapat dulu. Ya, ya, ya. Hmm. Apa? Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Nanti biar tahu mekanisme kurangi. Hmm. 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 Ya, 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 ya. Hmm. Hmm. Ya. Ya, 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 ya. Ya, sebentar. Ya, 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 ya. Oke, terus kita sama itu Putri. Kalau itu dia itu kalau itu juga separuh ya, Dek. Itu separuh ya. Kan kita biasa atas 300. Berarti hanya separuh, 300. Ya, kurang itu. Ya, oke, itu aja. Dah, nanti kita laporan. Ya. Maaf saya terhambat ini internet ini. Ini satu proses di sini. Ini waktunya udah panjang sekali. Ini untuk membahas satu. Nanti tolong di video saya itu diperhatikan itu. Kita nggak akan selesai. Ini sudah kurang 17 menit. Kita akan bahas tangga itu bagaimana gitu loh. Kalau misalkan hari Sabtu kayak ya, tak adakan meeting lagi piye? Beratan enggak?
Atau jadikan 2 kelas? Enggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya? Anda tanya ke ya. Hari Sabtu nanti kita adakan meeting 2 kelas gitu loh. Atau kita bagi nanti. Kan untuk pakai Google Meeting itu maksimal ada 100. Gitu loh ya. Nah, siswanya kalau 36 dikalikan 5 kan 180. Berarti nanti kita bagi 90. Kita ngadakan session 2 kali. Pada hari Sabtu saya nggak bisa. Kapan ya? Hari pulang sekolah nggak apa-apa. Maksudnya jam 2 sampai jam 3 ini bi. Pulang sekolah hari apa, Pak? Hari Rabu sama hari Kamis. Kan pulangnya sampai jam 12, pelajaran berakhir. Kita mulai jam 2 sampai jam 3 tok gitu loh. Iya, Pak. Iya, Pak. Boleh. Iya, Pak. Gitu ya. Jam 2 sampai jam 3, tapi ini tambahan itu loh. Nanti tak beri jadwal siapa yang ikut gelombang 1, siapa yang ikut gelombang 2 gitu loh. Ya, yang satu nanti di hari Kamis. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, ini tak selesaikan sampai waktunya habis dulu ya. Ya, kita habiskan sampai 1 jam. Ya. Kalau ini kita bicarakan ada dinding sekarang. Ini pikulan tadi ini ada dinding. Nah, pada dinding ini ada batang. Pada batang itu di ujungnya ini diberi tali. Itu. Oke. Tali ini, beban ini batang. Kalau batang itu titik beratnya itu berada di tengah-tengah. Jadi kalau ini ada batang, ini ada berat, B-nya misalkan kita 5 kilo berarti 50 Newton ya. 50 Newton beratnya 5 kilo. Ya. Sudutnya ini 30 derajat. Ya. Oke. Kalau di sini yang ditanyakan berapa tegangan tali ya. Oke. Ya. Kalau di sini tegangan tali, di sini ada engsel. Oke, di sini ada engsel. Kalau nggak ada engsel kan jatuh. Ya. Ini tali ini, kalau nggak ada tali, bendanya jatuhnya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Berarti tali arahnya kemana? Ke atas. Ke atas. Ini talinya ke atas ya. Ini tegangan tali T. Nah, kita akan mendapatkan di gaya di fisika itu kan hanya ada yang paling ini itu gaya tegak lurus dan gaya sejajar atau searah. Jajar itu aja, atau belahan arah. Maka di sini kita adakan supaya mudah sebuah salib sumbu. Salib sumbunya tak ganti warna merah ya. Nih, ada salib sumbu. Maka bagaimana?
gaya ini, kalau ini yang ditanyakan itu berapa tegangan talinya, gitu, ya, berapa tegangan tali yang berada di sini adalah, ya, maka ini kita uraikan gaya ini. Ya, gaya ini kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Z. Ya, kita uraikan dulu. Ini masih pakai apa? Ini hitam, ini masih merah ya. Garis ini merah. Terus ini ke bawah. Ini ke atasnya. Itu. Berarti kayak uraikan. Tolong ini Anda uraikan yang gayanya yang kita tulis nanti yang garis hitam ya, penguraiannya. Orang gayanya. Tak perbesar. Ini gayanya ini diuraikan kepada sumbu Z dan pada sumbu X. Jadi ini kan FY. Kenapa FY? Ini kan ini 13 sini. Ini berarti panjang ini canda panjang ini kan. Berarti siapa ini? Depan, samping atau miring? Sudutnya ini. Ini si depan apa samping atau miring? Ayo. Depan. Depan. Cintai miring, pakai miring ya. Nah, ya ini maaf bukan FJ tapi apa? TJ. TJ. Oke. Jadi ini sadangan naik depan menggunakan apa? Sin. T sin 30 derajat. Oke. Ya. Terus yang ini apa? Ini kan TX. Nah, TX berarti sama dengan T cos 30 derajat. Tanyakan T. Bah, di sini kan merupakan pusat putar ini. Putar di sini. Kan ada engselnya. Ini pusat putar. Berarti ini apa? Kalau ini kita namakan titik A, ini menamakan titik B. Berarti pusat putarannya di A. Ini kan gaya ini menuju pusat putar kan? Yang TX ini loh. TX ini kan menuju pusat putar. Berarti kan menyebabkan berputar enggak? Iya. Kan menyebut pusat putar menyebabkan berputar enggak? Kamu punya pintu, iya. Pintu. Kamu dorong tapi di dalam pintu yang pinggir itu loh. Masuk atau keluar, pintunya berputar enggak? Kalau ini misalkan apa ya? Anda misalkan ini daun pintu ya, kamu dorong ke sana, ini yang saya di sini berputar enggak? Konsepkan ya. Kamu belum mudeng kayak momen gaya. Ulang lagi. Momen gaya yang menuju atau meninggalkan pusat putar tidak menyebabkan benda berputar. Ini pusat putarnya di sini. Jatuh ini kan di akses sini. Jadi ini TX-nya itu tidak menyebabkan berputar. Yang menyebabkan berputar apa? W ini sama TJ gitu loh. Paham nggak? Yang menyebabkan berputar itu W dengan TJ gitu loh. Kalau pusat putarannya di A, sigma tau A itu sama dengan 0, ya. Ini kan pusat sini. Ini muternya bagaimana? Muternya kan akhirnya begini.
Salah atau berlawanan ini? Jarum jam. Pusatnya di A ya. Searah atau berlawanan? Kamu nggak? Ini tidur apa enggak sih? Searah. Searah. Kalau searah itu tandanya apa? Positif. Positif. Terus ini kan pusat-pusatnya di sini. Kan geraknya begini. Gitu kan? Searah atau berlawanan? Berlawanan. Tandanya Negatif. negatif. Gitu loh. Ya. Terus tahu ini. Pelan-pelan di situ. Oke. Ya. Jadi segmata A ini kan kita misalkan ini titik A, B, ini C. Ya. Oke. Nanti AB, ya, C. Tekan. Ya. AC itu titik beratnya itu berada di tengah-tengah AB. Berarti AC itu sama dengan setengah AB. Mudah nggak? AC ini ya kan di tengah-tengah ya. AC sama setengah AB. Oke. Berarti kita bicarakan yang W ini. Kan W. Yang ini kan tandanya positif. Berarti AC ya kali W, mudah nggak? Tandanya positif. Ini tandanya negatif. Min A apa? AB. Min AB dikalikan dengan apa? TJ. Paham nggak? Lengan gaya dengan gaya itu harus tegak lurus, harus tegak lurus gitu. Ini kan miring, tapi miring buat tegak lurus, wajib. Itu loh. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, AC ini setengah AB. Kita ganti setengah AB. Nah, W-nya itu 50 Newton. Min ini tetap AB. TJ-nya itu T sin 30 derajat. Sama dengan 0. Kita pindahkan setengah AB ini kali 50 ini sama dengan AB ya T sin 30. Sin 30 itu berapa? Sin 30 itu berapa? Halo? Jangan tidur. Sin 30 berapa? Ini tidur ini. Halo, Mbak? Sin 30 itu berapa? Setengah. 1/2. 1/2 ya, atau setengah ya. Tolong perhatikan, jangan tinggal tidur. Oke. Nah, itu tak tinggal. Ini ada AB, sini ada AB. Berarti AB ini tadi coret. Gitu loh. Ini ada setengah, ini ada setengah. Setengahnya coret, gitu loh. Ya. Berarti T-nya sama dengan 50. 50, gitu loh ya. Ya, oke. Untuk pertemuan berikutnya nanti ada Rabu dan Kamis. Nanti kita bagi. Sebelum kamu meeting, tolong soalnya itu dipelajarin. Terus video yang sudah saya share itu dipelajari dulu. Kamu nanyakan aja ya. Kesulitannya di mana, gitu loh. Iya, Pak. Gitu? Supaya paham. Ya, pelajari dulu supaya nanti waktu begini nih kita udah nggak geladuk gitu loh. Ya. Ya, ini waktu tinggal 2 menit. Maka pertemuan pada hari ini kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.